Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar tentang tanaman khas Jakarta. Udah siap belajar? Nah, ada apa aja ya tanaman khas Jakarta itu? Yuk catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelumnya, anak-anak tahu tidak tanaman dan tumbuhan itu bedanya apa? Pada hakikatnya, tumbuhan dan tanaman dapat dikatakan sama, namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam untuk memperoleh hasil dalam waktu tertentu. Tanaman tumbuh dan berkembang dengan campur tangan manusia melalui proses pembudidayaan. Sedangkan tumbuhan adalah flora yang tumbuh dan berkembang secara alami di alam. Dengan kata lain, tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, udah tahu kan bedanya? Banyaknya jenis tumbuhan yang ada di Jakarta menjadikan beberapa tumbuhan digunakan untuk menamai sebuah jalan, seperti Jalan Gandaria, Jalan Asem, dan lain sebagainya. Atau sebuah wilayah, seperti Kemang, Bintaro, Menteng, dan lain sebagainya. Namun saat ini sudah banyak loh tanaman yang punah atau terancam punah karena berkurangnya lahan tanam. Yuk kita tanam pohon. Yuk kita lihat tanaman khas Jakarta itu ada apa aja. Yang pertama ada buah buni. Buah buni atau Antidesma bunius L memiliki rasa yang manis untuk buah yang sudah matang dan sedikit asam untuk buah yang berwarna kemerahan. Buah buni dapat dikonsumsi secara langsung, dijadikan selai ataupun jamu. Daunnya juga bisa diolah loh menjadi lalapan. Yang kedua ada jambu bol atau jambu kepal. Jambu ini masih memiliki kekerabatan dengan jambu air, namun dagingnya lebih padat dan lembut daripada jambu air. Jambu bol memiliki rasa yang masam manis sampai manis. Biasanya dapat dikonsumsi secara langsung atau dibuat rujak. Kulit batangnya juga bisa loh digunakan untuk obat sariawan. Selanjutnya ada mundu atau Garcinia dulcis. Merupakan tanaman yang tinggi pohonnya mencapai 10-13 meter. Mundu juga dikenal dengan nama baros atau jaura. Buah ini biasanya disebut apel Jawa. Daging buah mundu berwarna kuning, berair, dan rasanya asam manis. Buah mundu dapat dikonsumsi secara langsung atau dibuat selai. Yang keempat ada buah jamblang. Jamblang atau Syzygium cumini memiliki bentuk menyerupai anggur dengan rasa yang sepat sampai asam manis. Buah ini memiliki warna keunguan, berkulit halus, dan berbiji tunggal. Nah, anak-anak udah pernah coba belum buah jamblang? Yang kelima ada buah cermai. Cermai termasuk ke dalam jenis buah beri yang memiliki nama internasional gooseberry. Daging buahnya encer dan memiliki rasa yang cukup masam. Namun terkadang ada juga loh yang manis. Jadi buah ini sering juga diolah menjadi manisan. Yang keenam ada bintaro atau Cerbera menghas. Buah ini memiliki tinggi pohon mencapai 12 meter. Meskipun menyerupai buah mangga, namun anak-anak jangan pernah coba ya makan buah bintaro. Pohon bintaro mengandung racun yang jika getahnya terkena luka terbuka maka akan menyebabkan kelumpuhan. Sedangkan buah bintaronya sendiri mengandung cerberin yang dapat mempengaruhi kinerja jantung. Anak-anak harus hati-hati ya kalau ketemu buah bintaro. Yang ketujuh ada salak condet. Salak condet atau Salaca edulis cognita merupakan tanaman yang memiliki tinggi 7 meter. Tanaman salak condet termasuk jenis tanaman semak berduri dan merumpun. Buah salak condet memiliki rasa yang sepat manis dan berdaging tebal. Daging buahnya berwarna putih kekuningan. Nah, anak-anak, kalau penasaran sama salak condet, anak-anak bisa datang ke Cagar Buah Condet, tepatnya di Jalan Kayu Manis, RT 7 RW 5, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dulunya cagar ini memiliki luas 300 hektar, tapi saat ini tersisa 3,5 hektar dengan sekitar 2.000 pohon salak condet. Nah, kalau anak-anak memasuki kawasan ini itu gratis loh. Nah, anak-anak tahu tidak maskot Kota Jakarta itu apa? Monas? Istiqlal? Bukan. Jadi, salak condet merupakan maskot Kota Jakarta bersama dengan elang bondol. Hal ini ditetapkan oleh Ali Sadikin lewat keputusan Gubernur nomor 1796 tahun 1989. Logo salak condet dan elang bondol juga terdapat pada brand logo Transjakarta loh. Nah, anak-anak udah tahu kan maskot Kota Jakarta? Jadi jangan sampai salah lagi ya. Yang kedelapan ada duku condet. Duku condet atau Lancium domesticum tidak berbeda dengan duku yang lain. Duku condet juga ditemui loh di kawasan cagar buah condet Balai Kambang bersama salak condet. Tinggi tanaman ini mencapai 30 meter. Buah duku condet berbentuk bundar, berwarna kuning polos dan rasanya manis. Kesembilan ada kenari. Kenari atau Canarium comune memiliki tinggi mencapai 10 hingga 20 meter. Buah kenari memiliki biji yang besar dan dapat dimakan. Kacang kenari berasal dari buah kenari yang memiliki rasa gurih dan nikmat. Kacang kenari merupakan sumber terbaik dari asam lemak omega 3 dan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Yang ke-10, kueni. Pohon kueni atau Mangifera odorata memiliki tinggi pohon mencapai 10 hingga 15 meter. Ada juga loh yang tingginya sampai 20 meter lebih. Buah kueni masuk ke dalam kekeluargaan mangga-manggaan. Daging buahnya berwarna oranye, sedikit berserat halus, dan memiliki aroma yang khas. Kueni saat ini adalah nama gang di kawasan Senen. Tanaman selanjutnya ada Gandaria. Gandaria atau Boa macrophylla berasal dari Asia Tenggara dengan tinggi pohon mencapai 15-20 meter. Gandaria memiliki nama lain yaitu Jatake. Buah Gandaria masuk ke dalam keluarga mangga-manggaan. Buah ini dapat dimakan secara langsung, diolah menjadi rujak, atau dijadikan sambal. Buah Gandaria matang berwarna kuning dan memiliki rasa yang kecut manis. Daun pohon Gandaria juga dapat digunakan sebagai lalapan. Saat ini Gandaria menjadi nama tempat di wilayah Kebayoran Baru dan di Jalan Raya Jakarta Bogor. Ke-11 ada tanaman cempaka atau Michelia champaca. Biasanya disebut cempaka wangi atau cempaka kuning. Di Aceh dikenal dengan nama bunga jempa. Tanaman ini berasal dari India yang memiliki tinggi 15-25 meter. Tanaman ini memiliki bunga kekuningan dengan wangi aroma yang sangat khas yang muncul dari ketiak daun. Tanaman cempaka berbunga sepanjang tahun loh. Ke-12 ada tanaman bungur atau Langestromia speciosa. Memiliki tinggi mencapai 25-30 meter. Tanaman ini tumbuh baik loh di dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Bunganya berlimpah, bergerombol, dan berwarna putih ungu. Bungur adalah salah satu jenis pohon berbunga indah di Indonesia. Saat ini nama bungur digunakan untuk penamaan jalan di kawasan Jakarta Pusat. Selanjutnya, kecapi. Orang Betawi pasti kenal deh sama buah ini. Kecapi atau Sandoricum kucape memiliki ketinggian pohon mencapai 25 hingga 30 meter. Pohon kecapi tumbuh dan berkembang di wilayah yang lembab tetapi tidak tergenang oleh air. Buah kecapi memiliki rasa yang manis atau agak masam. Buah ini bisa dikonsumsi secara langsung loh. Kulit buahnya yang berdaging tebal juga bisa dimakan dalam keadaan segar ataupun dimasak, seperti dijadikan manisan atau marmalade. 15 ada tanaman johar atau Cassia simea. Memiliki tinggi mencapai 10-15 cm aja. Johar atau juar merupakan nama sejenis pohon penghasil kayu keras.
Pohon ini sering ditanam sebagai peneduh di tepi jalan. Pohon ini memiliki batang yang bulat, tegak, berkayu dengan kulit kasar, bercabang, dan berwarna putih kotor. Selanjutnya ada kemang. Tanaman kemang atau Mangifera casea berbatang tegak, tingginya bisa mencapai 40 meter. Buah kemang berbentuk lonjong, tidak simetris, dan berwarna kecoklatan. Kemang merupakan pohon buah sejenis mangga dengan harum yang menusuk, serta rasa buahnya yang masam manis. Saat ini, kemang menjadi nama kawasan elit loh di Jakarta. Ke-17 ada buah bisbul atau Diospyros discolor. Buah bisbul adalah kerabat dekat buah kesemek. Buah bisbul dikenal sebagai buah mentega walaupun rasanya tidak seperti mentega. Dalam bahasa Jawa disebut sembolo dan dalam bahasa Melayu disebut buah lemak. Ketika sudah matang, rasa buah ini manis dan legit. Buah bisbul dapat dimakan secara langsung atau sebagai campuran rujak. Kulit buahnya terdapat bulu, berwarna coklat kemerahan, dan bisa berubah menjadi kusam saat sudah matang. 18 ada rukem atau Flacourtia rukam yang memiliki tinggi pohon hingga 15 meter. Buah rukam dapat dimakan secara langsung atau diolah menjadi selai. Uniknya, saat anak-anak hendak memakan buah rukam, terlebih dahulu pijat bagian luarnya hingga lunak agar rasa sepatnya berubah menjadi manis. Rasa buah rukam adalah perpaduan antara jeruk dan apel. Buah ini juga bisa loh dijadikan obat. Selanjutnya ada buah gohok. Buah gohok atau dikenal dengan nama kupa atau kepa adalah termasuk anggota suku jambu-jambuan. Pohon buah gohok memiliki bentuk yang kecil hingga sedang dengan tinggi 8-20 meter. Buah gohok memiliki daging berwarna putih atau kemerah unguan yang banyak mengandung sari buah sehingga berasa masam atau asam manis agak sepet gitu. Selanjutnya ada menteng atau Baccharia racemus. Menteng memiliki tinggi pohon mencapai 15-25 meter. Buah menteng merupakan buah yang menyerupai duku, tetapi permukaan kulit buah menteng licin, mengkilap, dan tebal. Rasa buahnya asam manis. Buah menteng memiliki biji yang berukuran besar sehingga daging buahnya sedikit. Selain dikonsumsi secara langsung, dapat pula loh dijadikan sebagai asinan. Saat ini nama menteng adalah nama pada sebuah kawasan di Jakarta Pusat. Ke-21 ada rambutan rapiah. Rambutan rapiah atau Nephelium lapacum hampir sama dengan rambutan yang lainnya. Bentuk buahnya kecil, bulat berpelat, berwarna hijau kekuningan, ngelotok atau tidak melekat di biji, terdapat sedikit air dan rasanya manis. Rambutan rapiah tidak memiliki rambut yang tebal dan panjang. Rambutan rapiah berasal dari Pasar Minggu, Jakarta. Nama rapiah sendiri konon diambil dari nama Nyonya Rapiah yang pertama kali memiliki jenis rambutan ini. Nah, anak-anak, kalau kita menanam tumbuhan, banyak loh manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, menghasilkan sumber makanan. Yang kedua, tumbuhan membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tumbuhan juga melindungi tanah dan air dari pencemaran, mencegah banjir dan longsor, serta sebagai habitat bagi makhluk hidup lain seperti hewan. Pada saat ini, hanya di beberapa daerah tertentu yang masih terdapat tanaman khas Jakarta. Misalnya, kawasan daerah aliran sungai di kawasan Condet, kawasan Kepulauan Seribu, dan Perkampungan Budaya Betawi PBB Setu Babakan. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan merupakan kawasan atau kampung yang ditetapkan sebagai lokasi pelestarian tanaman khas Jakarta. Mari kita lestarikan tanaman khas Jakarta dengan cara menanam dan memeliharanya dengan baik.
Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!